Siapa sih yang nggak kenal dengan Amerika Serikat? Negara yang dikenal sebagai negara terkuat dari segi ekonominya hingga militernya, serta budayanya yang mendominasi hingga saat ini. Dilansir dari databox.katadata.co.id, PDB Amerika Serikat per 2 November 2022 mencapai 25,04 triliun US dollar. Di balik negara yang terkenal dengan ekonomi dan militernya yang kuat, terdapat fakta kelam di masyarakatnya akibat legalnya senjata api di Amerika Serikat. Dalam 3 minggu saja, dari awal tahun 2023, telah tercatat lebih dari 30 kejadian penembakan massal di Amerika Serikat. Lantas, bagaimana sih awal dari legalnya senjata api di Amerika Serikat? Pada masa lalu, Amerika Serikat merupakan wilayah yang tidak mempunyai pemerintahan. Diketahui bahwa penduduk asli yang mendiam di Amerika Serikat merupakan suku Indian yang terkenal ganas. Tak hanya suku asli yang ganas, wilayahnya yang menjadi habitat hewan buas juga menjadi tantangan bagi pendatang yang bermigrasi dari Eropa pada abad ke-17 yang ingin mencari lahan baru. Proses pendudukan ini tidak terlepas dari penggunaan senjata api sebagai alat pertahanan diri dari segala ancaman tersebut. Selanjutnya, senjata api digunakan sebagai alat untuk berburu dan menjadi cara utama untuk mendapatkan makanan. Hingga berburu menjadi tradisi yang ikut membentuk budaya senjata di Amerika. Pada masa ini, Amerika Serikat juga berperang melawan penjajahan Inggris dalam perang kemerdekaan yang berlangsung dari tahun 1775 hingga 1783. Para milisi atau warga bersenjata juga memiliki peran penting dalam perang ini. Saat Amerika Serikat mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1776, kelompok warga bersenjata inilah yang berperan dalam mempertahankan kepentingan negara bagian. Pada saat kebudayaan Amerika Serikat ditempa, banyak yang memandang bahwa tentara reguler merupakan alat kekuasaan yang bisa saja menindas masyarakat. Oleh sebab inilah banyak warga Amerika Serikat yang percaya dengan memiliki senjata api adalah cara terbaik untuk melindungi diri. Kemudian, terbitlah amandemen kedua konstitusi yang diadopsi dari Bill of Rights pada tahun 1791. Bunyi amandemen kedua itu ialah, milisi yang diatur dengan baik dibutuhkan untuk keamanan negara merdeka, maka hak-hak masyarakat untuk menyimpan dan membawa persenjataan dan tidak boleh dilarang. Amandemen kedua inilah yang kemudian menjadi alasan NRA untuk menentang kebijakan yang dicanangkan untuk mempersulit warga negara memiliki senjata api. Nah, siapa sih NRA? NRA merupakan asosiasi kepemilikan senjata di Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1871. NRA juga merupakan salah satu kelompok dengan kepentingan yang paling berpengaruh pada politik Amerika Serikat. Mereka menentang sebagian besar proposal yang hendak mempersulit kepemilikan senjata. Sebanyak 44 negara di Amerika Serikat juga mengadopsi amandemen kedua ini, pengecualiannya pada negara bagian California, Maryland, Minnesota, New Jersey, dan New York. Siapa saja yang berhak untuk memiliki senjata? Dalam amandemen kedua tadi tidak diatur secara spesifik warga Amerika yang boleh memiliki dan menggunakan senjata api. Hukum federal Amerika melalui The Violent Crime Control and Law Enforcement Act pada tahun 1994 hanya melarang mereka yang berada di bawah umur 18 tahun untuk memiliki pistol dan amunisinya. Terkecuali kepemilikan senjata api di bawah umur 18 tahun berlaku apabila ditujukan untuk urusan angkatan bersenjata, beternak, bertani, berburu, dan penggunaan tertentu lainnya. Sebelumnya, Brady Act pada tahun 1953 juga mengatur tentang kewajiban pengecekan latar belakang sebelum seseorang membeli pistol dan merupakan hal ilegal jika menjual senjata api ke individu yang tidak berlisensi dengan aturan undang-undang ini. Nah, siapa saja yang tidak boleh memiliki senjata? The Gun Control Act atau GCA yang disahkan pada tahun 1968 melarang bagi orang untuk mengirim, mengangkut, menerima atau memiliki senjata api atau amunisinya dengan kategori sebagai berikut. Yang pertama yaitu narapidana yang pernah dihukum melebihi 1 tahun penjara. Yang kedua, pelaku kejahatan buron. Yang ketiga, pengguna zat-zat terlarang sebagaimana diatur dalam pasal 102 The Controlled Substances Act. Yang keempat,
orang yang telah diputuskan cacat mental atau telah berobat ke institusi penanganan kesehatan mental. Kelima, orang asing yang masuk Amerika Serikat secara ilegal. Yang keenam, orang yang diberhentikan angkatan bersenjata dalam kondisi yang tidak terhormat. Yang ketujuh, orang yang telah menanggalkan kewarganegaraan Amerika Serikat. Yang kedelapan, orang yang dalam perintah pengadilan untuk menahan diri dari upaya melecehkan, menguntit, atau mengancam pasangan maupun anak. Yang terakhir, orang yang telah dihukum karena kejahatan pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan Amerika Serikat untuk melarang ataupun memperketat izin kepemilikan senjata api bagi warganya itu kemungkinannya sangat sulit karena ada undang-undang yang mengatur kepemilikan senjata api bagi warga sipil. Mungkin segitu saja pembahasan kita kali ini. Jika ada pemasalah, mohon dikoreksi. Dan jika ada saran untuk ide pembahasan selanjutnya, jangan lupa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.